Ada Jon, Aku Jon. Ada Gebis, Mak. Ada yang tahu nggak dengan buah yang satu ini? Yups, benar sekali. Limus atau kueni. Limus adalah buah tropis yang banyak ditemukan di Indonesia. Buah ini memiliki aroma yang khas dan rasanya asam dengan sedikit manis. Di desa kami, limus biasa diolah menjadi beragam makanan loh. Tah ka dieu sok. Tuh. Tah habis mendakan teh. Wah, seueur. Badak beang ya. Ternyata limus yang kami petik lumayan banyak, teman. Nah, baru teh urang cobian yuk. Ayo. Ayo. Wah, kebar lagi bodak ya. Malingan buah batur. Wah, iya kudu di taskeun mah yeuh. Aduh. Hayo, sia. Kartaraon yo. Yo, buah batur ka dipaokan. Nu sita teh? So tau Bapak mah. Hayo teh pasif teh. Ayo kayaknya gitu. Tuh, tinggal tuh. Sok batur papa naik. Kita pada waktu itu ayo. Bantuan mah. Bantuan atau orang. Apaan sih pada ada saja. Buah limusnya sudah terkumpul nih. Hayo kita bawa pulang. Bade ngadamel dadar gulung eusi limus. Oh, kalian hoyong teu? Wih, dari namanya saja sudah bikin ngiler. Buat teman di rumah yang penasaran, catat ya bahan-bahannya. Limus, terigu, gula pasir, mentega, telur, santan, dan garam. Pertama, kupas limus, lalu parut sampai halus. Limus memiliki daging berserat dan kandungan air yang cukup banyak. Parutan limus selanjutnya dimasak. Campurkan gula pasir dan aduk terus sampai mengental. Sementara menunggu limus matang, kakak menyiapkan adonan dadar gulung. Tepung terigu, telur, dan air dicampur jadi satu. Aduk sampai rata ya. Usahakan adonannya cukup air, jangan sampai terlalu kental. Supaya makin cantik, adonan ini kita buat warna-warni. Panaskan wajan, lalu olesi dengan margarin supaya adonan tidak lengket. Tuang adonan, kemudian ratakan hingga tipis dan matang. Lakukan sampai semua adonan habis. Taruh selai limus secukupnya di atas lembaran dadar. Selanjutnya, gulung sampai rapi. Jadi deh, dadar gulung isi limus kami. Hehehe. Teh, hari dadar gulung teh. Ah, sanes eta mah martabak. Nah, ayeuna tiasa di emang. Sok gerak remam. Iya, iya, nu gede. Hore! Saatnya makan. Wih, kulit dadarnya lembut pisan euy.
Apalagi ditambah isian limus manis dan segar. Teman, selain lezat, timus bagus loh buat kesehatan kita. Kandungan vitamin C di dalamnya bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Ini mah gak cukup satu. Sikat deui barudak. Enak kebutan. Ayo nama Pak antarkan Iva si emangnya. Terima kasih ya Kak. Olahan limus meuni raos pisan. Teman, lihat deh pemandangan di desa kami. Keren kan? Kami tinggal di kawasan perbukitan Desa Dampit, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ini titipan si Bibi. Mana jam? Oh, nya. Nuhun lang. Mang itu kanan Mang. Ieu lang kelatihan kanggo main. Giringan atuh Mang. Nya sok lang, sok. Masuk lebet. Wah, ternyata Paman dan warga lainnya sedang berlatih alat musik khas Sunda, teman. Memainkan alat musik tradisional adalah kegiatan yang sudah diperkenalkan kepada kami sejak kecil. Gaskeun, Paman! Lanjut! Aduh. Kumaha tuh ieu? Makanya yang main engke. Tuh kan, salah satu alat musik milik Paman sampai retak. Lagian, pakai rebutan sih. Ieu we milarian eta pakal kalapa urang mamean ieu. Mau nggak mau, kita harus bertanggung jawab, teman. Yuk, kita cari batang kelapa untuk memperbaiki alat musik milik Paman yang rusak ini. Aduh, gimana ya nyari batang kelapa? Tadinya diharap tingali. Tingali. Gerimis. Buru tingali paranjang. Oh, tuh panjangnya. Aduh, kurang nih. Lang. Ya, batang tanggal kelapa lah. Lumayan deh pada itu lahnya. Mendingan lu ya kata-kata. Hiji, 2, 3. Keur nararaun ieu teh. Si Ama. Iya, Mang. Ya, batang kelapa, Mang. Nah, teh izin heula. Sugan ditayang. Engke mah pingkeun izin heula ka dieu. Nya. Ayo naon eta euy, rame-rame di dinya budak. Ayo naon ieu teh? Iya barudak ngalama tanggal kalapa. Ya, teu bisa kitu Mang. Mun aya naon di dieu, Pak Hasip kudu apal. Soalna Pak Hasip anu ngamankeun warga di dieu, Mang. Cicing, ulah ikut campur. Geus bantuan si Bolang ngangon meri. Ya, lagi-lagi kami kena hukuman. Hayu lah, kita jagain bebek milik Paman. Apes oge euy. Baru dah, semangat ya. Tugas kita saat ini menjaga bebek. Untung saja ada Pak Hansip yang bantuin. Hatur nuhun ya Pak Hansip. Sok budak. Jagaan bebek nanya. Oh, awas kalabu bener jagaan nanya. Pasti, Mang. Oh. Pas ya. Saung. Saung mantap ya. Budak batita ngon meri. Pokoknya kalian jangan kemana-mana ya bebek. Teman, saat siang bebek sengaja dilepas untuk mencari makan sendiri. Nah, area sawah yang belum ditanami padi seperti ini adalah lokasi favorit bebek. Mangga bebek, silakan cari makan sepuasnya. Aman. Nah, ya pasti mak aman. Berarti budak. Nuhun nya lang. Ya, siap.
Waktunya kami mengantarkan batang kelapa untuk paman. Oleh paman, batang kelapa ini langsung dibuat alat musik. Prosesnya masih dilakukan secara tradisional. Untuk membuat salah satu alat musik gending, batang kelapa akan dilubangi dan dirangkai sampai jadi. Pangalan ke honjenya. Nyabi. Enggak, ulang masak. Nyabi ya. Ayo ya. Nyabi ya. Barudak, ayo semangat jalannya. Honje adalah salah satu rempah yang biasa digunakan sebagai campuran masakan di Indonesia, teman. Untuk mendapatkan honje, kami menuju ke hutan yang gak jauh dari desa. Penyebutan honje di tiap daerah berbeda-beda. Ada yang menyebutnya kecombrang, kantan, atau jabung. Honje berwarna kemerahan seperti tanaman pisang-pisangan. Tingginya mencapai 5 meter. Ambil bagian bunganya ya. Bunga honje mengeluarkan aroma segar dan harum, teman. Rasanya pun asam, cocok dijadikan bumbu penyedap. Kita langsung antar honje ini ke bibi yuk. Mana si bolang teh rame-rame teuing nya. Bibi. Pas di mana heula? Jauh bi konjena ge. Sok atuh ayeuna bantuan bibi. Tapi kukursukan. Dapat sabara. Honje akan dimasak oleh bibi menjadi meri bakar bumbu honje. Bahan-bahannya terdiri dari daging bebek yang sudah diungkep, tomat, cabai, bawang yang sudah direbus, dan pelengkap lainnya. Lang, Nabi, tancupkeun eta bebekna. Nyabi. Selagi bibi menyiapkan bumbu, aku dan teman-teman bakar bebeknya. Proses memanggang bebek di desa kami sangat unik, teman. Tancapkan bebek di tanah, setelah itu tutup dengan kaleng. Lalu bakar kayu yang ada di antara permukaan kaleng. Untuk bumbu olesnya, irisan honje dihaluskan bersama bawang merah dan bawang putih. Campur dengan kecap secukupnya. Sok geura oles, Marina. Yeay, saatnya mengoles bumbu. Diamkan sebentar sampai bebek benar-benar matang. Oh iya, supaya olahan bebeknya makin mantap, bibi juga nggak lupa menyiapkan sambal. Wah, meri bakar bumbu honje jadi juga, teman. Lengkap dengan nasi liwet. Jadi nggak sabar buat nyobain. Asyik, ini dia yang ditunggu-tunggu. Makan-makan. Rasanya raos, teman. Daging bebeknya empuk banget. Aroma bumbu honje juga terasa banget. Belum lagi dicampur dengan olahan sambal dan nasi liwetnya. Barudak, sikat sampai habis. Kela itu naon itu? Rame-rame kieu. Pansip apa kieu naon di dieu? Acara naon itu? Neng pancip ah tong ngomong. Wajib nama orang tuang seserengan lah. Mending tuang pancip.
Pilih yang sudah empuk ya kawan-kawan. Kapan lagi bisa memetik buah anggur sepuasnya? Teman, siang ini kakak dan paman mengajakku untuk memetik anggur Brazil yang sudah matang ini. Coba kalian lihat, cukup banyak kan buahnya dalam satu pohon? Bang, itu bener anggur apa naon itu? Nya ieu teh anggur ieu teh. Apa biasa nama anggur teh iya teh, sok rambat gitu teh. Nah, ieu mah anggur Brazil ieu mah. Selamat datang di kebun anggur Brazil milik Paman Deden. Perkebunan yang terletak di lereng Gunung Ciremai ini tumbuh subur, teman. Bukan cuma kalian, aku dan kawan-kawan baru tahu kalau ada jenis anggur yang tumbuh di bagian batang dan dahan. Bukan merambat seperti tanaman anggur yang kita tahu selama ini. Anggur Brazil ini bisa berbuah setahun 2 kali. Dan kalau seperti musim kemarau seperti ini, buah anggur akan memiliki rasa yang sangat manis. Ngana teh rasa manggis. Nah, berarti eta anggur eta usiana 20 genep. Teh, apa teh anggur? Nah, rasana manggis. Sok we cobaan heula. Oh, kurang dicoba dah tuh teh. Rasa jambu biji teh. Oh iya teman, satu lagi nih keunikan anggur Brazil. Setelah dipetik, anggur akan memiliki rasa yang berbeda-beda, tergantung jumlah hari kematangan. Kalau yang aku makan ini rasanya seperti manggis, karena matang dan dimakan di hari ke-26. Ada juga rasa jambu biji seperti yang dimakan Fatir. Kalau kata paman, anggur Brazil ini memiliki 7 rasa sesuai tingkat kematangannya. Ada jambu biji, manggis, leci, markisa, serikaya, sampai anggur. Kang, ya Kumaha? kemanakeun? Ah, sanak we kang ge bolang. Kang, dianterkeun anggur kasih Uwa. Emang masih apa pesen? Eta si Wakil udul jadi anterkeun. Oh. Rezeki tidak boleh ditolak, teman. Anggur yang kami petik malah paman ikhlaskan untuk kami bawa pulang. Hati-hati. Asyik. Teman, kebetulan kami kan punya anggur pemberian paman. Aku minta kakak buatkan selai anggur sebagai olesan opak. Kata kakak, makan opak ditambah selai anggur cocok pisan, Membuat selai anggur cukup mudah nih. Pertama, kita harus memisahkan biji dari daging buahnya. Kalau kulitnya jangan dipisahkan, karena kulit anggur akan jadi pewarna alaminya. Anggur yang sudah dipisahkan dari biji harus ditumbuk halus, biar Adit yang bantu menghaluskannya ya. Patir mana nukus bisa dibawa jak patir kurang? Iya no iya Dit. Mana dia kana dulu? Iya Dit. Buah anggur mengandung banyak vitamin, sangat baik untuk kami yang dalam masa pertumbuhan. Bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh. Dengan dibuat selai, anggur akan menjadi lebih tahan lama. Saatnya kita memasak selainya, teman. Bahannya hanya buah anggur segar dan gula pasir. Cara memasaknya pun cukup diaduk terus sampai mengental. Dengan terus diaduk, gula akan membuat buah anggur cair menjadi lebih padat. Memasak menggunakan kayu bakar seperti ini membuat masakan lebih cepat matang karena panas api yang merata. Memasak selai pun hanya perlu waktu 10 menit saja. Lihat teman, cantik kan warna selainya? Yo, geus asak jigana barudak. Mana? Ayo. Selai anggurnya sudah matang. Saatnya kita mencicipinya. Ini dia yang kami nanti-nanti. Menikmati opak dengan cara kami. Opak oleh selai anggur. Ayo barudak, buat imam. Boleh juga nih idenya Fatir. Ditumpuk 2 seperti makanan bule. Terserah kawan-kawan deh cara makan opaknya. Yang penting seru. Coba lihat teman,
Beda lagi nih opaknya Reza. Atuh urang mani lo, atuh kapokna teh. Andek teh mentan ulah dik. Opak manis ini sangat renyah. Manisnya tipis, tapi lumer di mulut. Kalau ditambah selai anggurnya, membuat rasa semakin nikmat. Ada rasa asam khas buah anggur. Habis ini, kita lanjut keliling kampungku lagi ya teman. Sambil arah pulang, kita main ke sawah yuk teman. Mungkin saja kita bisa dapat sesuatu. Biasanya sih di sawah yang selesai panen seperti ini banyak belut, tutut, atau ikan kecil. Kita coba cari yuk. Wah, gimana? Kata teh tutut. Mana jang dipasak mah. Adalah orang masak tutut balah. Ayo. Ala apa lah ya? Ayo. Ide bagus nih. Sepertinya mengumpulkan dan memasak tutut menjadi kegiatan seru siang ini. Kami tangkap tututnya dulu ya teman. Menangkap tutut cukup mudah kok. Tutut tidak akan kabur kalau ditangkap. Sudah seperti tidur. Tutut. Nurut ya. Kamu mau kami masak? Oh ya tir, iya lo batir. Iya ya tir. Oh, kita menang yuk. Oh tir sok, terus. Oh yo, tah. Yo, iya mah ngono, jangan dipasak pa ya moy. Tutut adalah sejenis keong kecil yang banyak terdapat di sawah. Tutut biasanya muncul saat padi mulai menguning sampai padi selesai dipanen. Jaki kan dia. Urang geus menang loba. Ayo dia menang sih. Orang mau menang loba. Oh, iya mah loba euy. Ngeuna ya masih loba lah, bukan ana. Sok dit, dia sebenarnya dia dit. Sepertinya tutut sudah banyak nih. Langsung kita masak yuk. Teman, kita masak dulu ya tutut hasil tangkapan kami. Soal bumbu, serahkan pada Zaki deh. Pakai bumbu sederhana saja, ditumbuk menggunakan penumbuk sederhana dari bambu. Untuk tututnya, setelah dicuci bersih, potong bagian ujung buntut tutut agar memudahkan saat memakannya nanti. Karena makan tutut harus diseruput. Untuk memasak tututnya, kami akan menggunakan kelapa muda sebagai panci, biar nanti rasanya lebih gurih. Ayo teman-teman, segera kita masak ya. Zaki, jangan lupa tambahkan garam ya. Kalau sudah siap, langsung campurkan semua ke dalam kelapa. Jaki, bumbuna geus siap can? Sakadang deui tir. Tutut harus direbus 2 kali teman. Rebusan pertama untuk mematikan kuman dan kotoran yang menempel pada cangkang. Rebusan kedua untuk mematangkan tutut dan bumbu. Kalau sudah masuk rebusan kedua, bumbu bisa dimasukkan dan diaduk sampai merata. Selanjutnya, masukkan daun bawang, tinggal kita tunggu matang deh. Memakan tutut bumbu kuning memang paling pas di tempat seperti ini. Udara sejuk dan pemandangan sawah sekitar membuat selera makan makin bersemangat. Kasaan lang. Aduh, panas heeh. Aduh, panas kasaannya. Ya udah kok, udah. Nanya. Nah, euy. Matang dan rasa bumbunya sudah pas teman. Tapi kalau hanya memakan tututnya saja, sepertinya tidak akan kenyang nih. Kita butuh sesuatu. Sangu alias nasi. Seruput terus. Beginilah cara menikmati tutut teman. Kalau tidak ada cungkilannya, seruput tutut sudah paling yahut. Tekstur tutut yang kenyal ditambah kuah kuning pedas terasa sangat pas bercampur nasi putih di dalam mulut. Jadi ingin mengunyah terus nih. Kita lanjut perjalanan menuju rumah Bibi yuk. Kita lewati jembatan gantung nih. Sungai di desaku ini menjadi sumber kehidupan warga. Mulai dari kebutuhan masak, mandi, sampai mengairi sawah. Coba lihat teman,
Ada kakak dan kawan-kawan di bawah. Sedang mencari apa mereka ya? Kita coba hampiri yuk. Karena yang naon Pikar? Jangan lobster. Emang ayak itu? Iya, ayah tuh. Hah? Oh. Teman, kita ikut mencari lobster dulu yuk. Kata kakak, sedang musimnya nih. Lobster yang hidup di sungai kampungku ini adalah jenis lobster tawar. Mereka berkembang biak secara alami. Hebat kamu, Dit. Baru coba mencari sekali, sudah langsung dapat lobster. Aku juga harus dapat nih. Ya, menang barudak. Oh. Satu persatu, lobster bisa kami kumpulkan. Sepertinya enak juga kalau kami masak. Adit, Zaki, ayo bantu aku menggeser batunya. Siapa tahu kita bisa dapat lagi lobsternya. Kade, hati-hati. Orang hilangan orang lu. Mana? Nyari aduh. Gak ada salah dek mani itu. Ya kaskia. Ya kaskia. Bolang. Capit bareng-bareng hilangan orang dulu aduh. Ketian ya mah. Sabar. Tuh, kia. Laki udah wek mah tadi mah nyokap orang kia. Oh, kumaha. Capit. Barudak, iya guys menang loba. Geus lapar encan. Geus. Hayu ang dimasak hayu. Ayo. Saat yang dinanti tiba nih. Kakak akan memasak lobster untuk kami. Kita ikut kakak ke rumah yuk. Makan-makan. Bolangan, lobster memiliki cangkang yang cukup keras. Agar bumbu bisa meresap dan matang sempurna, setelah dicuci, lobster harus kita belah menjadi dua di bagian punggungnya. Kakak akan memasak lobster bumbu kuning dengan tambahan sayuran. Ada wortel, jagung, dan buncis. Kalau bumbu halusnya, cukup bawang putih, bawang merah, kunyit, dan garam. Fikar, bantu kakak untuk mengiris-iris wortel dan buncis ya. Taya sana naga urung teh. Kela ya sekedap di bumbuna. Sedikit lagi bumbunya jadi nih teman. Selanjutnya kita serahkan ke kakak ya, biar lobsternya nikmat. Minyak sudah panas nih, saatnya bumbu halus ditumis. Sambil terus diaduk sampai wangi. Lalu tambahkan air supaya bumbu tidak hangus. Lanjut masukkan sayurannya ya teman. Wortel iris, lalu jagung dan buncis. Aduk-aduk sebentar, lalu masukkan lobsternya. Wah, jadi makin tidak sabar nih. Lobster kuah sayurnya sudah siap nih teman. Kami siap-siap makan dulu ya. Ayo kak, yang banyak lobsternya. Jangan lupa sayurnya. Pasti nikmat sekali nih makan siang kami dengan tambahan nasi hangatnya. Kumaha barudak daging nampung teu. Oh, santai. Kade aya cengekannya. Meski sangat menggugah selera, kita harus tetap perlahan memakannya ya teman. Cangkang lobsternya jangan dimakan, karena keras sekali. Berbeda dengan udang yang bisa dimakan semua. Tapi tenang, lobster yang kakak masak cukup banyak kok. Kami bisa makan sampai kenyang. Lanjut barudak. Lobster juga sangat baik untuk masa pertumbuhan. Proteinnya yang tinggi bisa membuat tubuh sehat, gigi kuat, dan membentuk otak yang pintar. Suatu hari kalian main ke kampungku, aku ajak mencari lobster dan memasaknya deh. Sampai di sini dulu ya petualangan kami. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.